Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini seperti janji saya di video sebelumnya, bahwa di video kali ini kita akan membahas tentang penjelasan dari Serat Sabdo Palonoyo Genggong Pupuh Sinom yang di video sebelumnya sudah ditembangkan atau dilantunkan oleh Mbah Lasmi, yaitu ibu saya sendiri. Dan di kesempatan kali ini kita akan sama-sama membahas makna dari Serat Sabdo Palonoyo Genggong tersebut. Oke, dimulai dari podo pertama atau bait pertama. Podo sira ngelingono carita ing uni-uni kang kocap ing serat babat negeri Mojopait. Nalika ing uni Sang Brawijaya Prabu pansamya pepanggihan kalian jeng Sunan Kali Sabdo Palonoyo Genggong rencang hira. Jadi maksudnya begini, podo sira ngelingono carita ing uni-uni, yaitu ingatlah kepada kisah lama kang kocap ing serat babat negeri Mojopait, yang terucap di serat babat itu sejarah. Jadi yang dimaksud di sini sejarah kerajaan Majapahit, yaitu ketika Sang Brawijaya Prabu bertemu dengan Sunan Kalijogo, dan Sang Brawijaya Prabu tersebut yaitu raja terakhir dari kerajaan Majapahit, ditemani oleh punakawannya yaitu Sabdo Palonoyo Genggong. Kemudian kita lanjut ke bait kedua. Sang Brawijaya Prabu sabdonira arumanis nuntun dateng punakawan. Jadi Prabu Brawijaya berkata dengan lemah lembut kepada punakawannya tersebut, yaitu Sabdo Palonoyo Genggong. Sabdo Palon Parankarsi jeneng sun sapuniki wis ngrasuk agama Rasul. To Kakang Manira melu agama suci, luwih becik iki agama kang mulya. Jadi beliau mengajak Sabdo Palon untuk masuk ke agama Islam karena beliau sudah memeluk agama Islam, dan beliau mengatakan bahwa agama Islam adalah agama yang baik dan mulia. Kemudian di bait ketiga, Sabdo Palon matur sugal, yen kawula boten arsi ngrasuk agama Islam, wit kula puniki yakti ratuning Danghyang Jawi, momong marang anak putu sagung kang Paranata kang jumeneng tanah Jawi, wus pinasti sayekti kula pisahan. Jadi maksudnya begini, Sabdo Palon menjawab dengan kasar, hamba tidak akan masuk Islam Sang Prabu, sebab saya ini raja serta pembesar Dahyang, atau orang Jawa menyebutnya Danyang atau penguasa setanah Jawa. Saya ini yang membantu anak cucu serta para raja di tanah Jawa. Ini sudah digariskan kalau kita akan berpisah. Kemudian diteruskan ke bait keempat. Kelawan paduka Sang Nata wangsul maring Sunyaruri, berpisah dengan Sang Prabu kembali ke asal mula Noyo Genggong tersebut. Nung kula matur petungno ing benjang sakpungkur mami yen wis prapta kang wanci jangkep gangsal atus taun witing dinten punika kula gantos kang agami agama Buddha kula sebar tanah Jawa. Jadi di sini Sabdo Palonoyo Genggong mengucapkan sepeninggalnya, jika sudah saatnya 500 tahun dari hari Prabu Brawijaya mengajak Sabdo Palonoyo Genggong untuk masuk Islam tersebut, Sabdo Palon ingin mengubah agama di tanah Jawa ini menjadi agama Buddha. Kemudian di bait kelima, di sini Sabdo Palon mulai istilahnya meramal atau mungkin mengancam apabila ada orang yang tidak mau masuk ke dalam agama tersebut. Sinten tan purun nganggeo yekti kula rusak sami, sun sajeken putu kula berkasaan rupi-rupi
Dereng lega kang ati yen durung lebur atempur, kula damel pratandha tembayan mami. Hardi Merapi yen wis njeblug mili lahar. Jadi maksudnya sinten tan purun nganggeya, yaitu siapa yang tidak mau memakainya atau bisa diartikan tidak mau memeluknya. Yakti kula rusak sami, maka akan dirusak. Sun sajeken putu kula berkasaan rupi-rupi, akan disajikan kepada cucunya atau anak buahnya dari Sabtu Palon tersebut berkasaan rupi-rupi, yaitu dari bangsa jin yang macam-macam bentuknya. Dereng lega kang ati yen durung lebur atempur, hatinya belum lega kalau belum hancur lebur. Kula damel pratandha tembayan mami. Dan dia memberikan sebuah pertanda, yaitu pertanda akan kemunculannya. Hardi Merapi yen wis njeblug mili lahar. Hardi itu gunung, jadi gunung Merapi ketika sudah meletus dan mengeluarkan laharnya. Kemudian di bait ke-6 diberikan penjelasan lagi. Ngidul ngilen Purukira nggondo banger ingkang warih. Ngidul ngilen itu selatan antara selatan dan barat, jadi arah barat daya arahnya. Nggondo banger ingkang warih yaitu baunya yang sangat menyengat busuk. Nggih punika medal kula. Nah, itulah pertandanya kalau dia akan keluar wis nyebar agama Budi, sudah mulai menyebarkan agama tersebut. Merapi janji mami anggereng jagat satuhu, kersaniring Jawata sedaya gilir gumanti mboten kenging kalamunta kaowahan. Jadi kelak Merapi akan bergelegar, itu sudah menjadi takdir yang maha kuasa, bahwa segalanya itu harus berganti dan tidak bisa dirubah lagi. Kemudian bait ke-7, sanget-sanget teng sangsara kang tuwuh ing tanah Jawi, sinengkalan taunira lawon sapta mesti aji. Upami nyebrang kali prapta tengah-tengahipun kaline banjir bandang, jerone ngelepne jalmi kathah sirna manungsa prapteng pralaya. Jadi maksudnya sanget-sanget teng sangsara itu orang-orang Jawa itu sangat menderita sekali. Sinengkalan taunira kira-kira tahunnya lawon sapta mesti aji. Nah, di sini banyak yang berpendapat bahwa tahun tersebut 1878 atau 1877, tapi untuk tepatnya belum ada yang tahu. Kemudian upami nyebrang kali, seumpama menyeberang sungai, prapto tengah-tengahipun kaline banjir bandang. Di sini dia memberikan perumpamaan, seumpama seseorang ingin menyeberang sungai, waktu sampai di tengah-tengah tiba-tiba sungai itu banjir bandang sehingga menenggelamkan orang yang menyeberang tersebut. Kemudian bait ke-8, bebaya ingkang tumeka warata satanah Jawi, ginawe kang paring gesang tan kenging dipun singgahi. Wit ing donya puniki wonten ing sakwasanipun sedaya prajawata kinarya amertandani jagat iki yekti ana sing akarya. Jadi maksudnya bebaya ingkang tumeka warata satanah Jawi, yaitu bahaya yang datang itu rata di tanah Jawa ini. Ginawe kang paring gesang tan kenging dipun singgahi, itu sudah menjadi takdir yang maha kuasa dan tidak mungkin untuk dihindari. Wit ing donya puniki wonten ing sakwasanipun, karena dunia ini berada dalam kekuasaannya. Sedaya prajawata kinarya amertandani jagat iki yakti ana kang akarya. Hal tersebut sebagai bukti bahwa sebenarnya dunia ini ada yang membuatnya. Kemudian bait ke-9, warna-warna kang bebaya angrusakaken tanah Jawa, sagung tiang nambut karya pamedal boten nyekapi, priyayi keh branti sudagar tuna sedarum,
Wong glidik ora mingsra, wong tani ora nyukupi, pametune akeh sirna aning wana. Yang maksudnya warna-warna kang bebaya angrusakaken tanah Jawa. Bermacam-macam bahaya yang membuat tanah Jawa ini menjadi rusak. Sagung tiang nambut karya pamedal mboten nyekapi. Orang yang bekerja penghasilannya itu tidak menyukupi. Priyayi keh branti, sodagar tuno sedarum. Para priyayi atau orang kaya mungkin ya, banyak yang susah hatinya. Sodagar tuno sedarum, pedagang banyak yang menderita rugi. Wong glidik ora mingsra, orang bekerja hasilnya tidak seberapa. Wong tani ora nyukupi, saya kira ini cukup jelas, hasil tani tidak mencukupi. Pametune akeh sirna aning wana, yang hasilnya banyak yang hilang di wana itu hutan. Kemudian bait ke-10, bumi ilang berkatiro, omo kathah engkang ilang, cinolong dening sujan mipan sisakno nglangkungi, karana rebut rinebut risak tetaning janmo, yen dalu grimis keh maling, yen rina wa kathah ketiang ambegal. Yang maksudnya bumi sudah berkurang hasilnya, banyak hama yang menyerang, kayu pun banyak yang hilang dicuri, timbullah kerusakan hebat sebab orang berebutan. Benar-benar rusak moral manusia. Bila hujan gerimis banyak maling, tetapi bila siang banyak sekali begal. Kemudian bait ke-11, hiruhara sakeh janmo rebutan ngupaya bukti, tan ngetang angering praja tan tahan priyengati, katungka prapta neki pagebluk ingkang linangkung, lelara ngombro-ombro waratin sak tanah Jawi, enjing sakit sorenipun sampun pralaya. Jadi maksudnya manusia bingung dengan sendirinya sebab rebutan mencari makan. Mereka tidak mengingat aturan negara sebab tidak tahan menahan kelaparan. Hal tersebut masih berjalan disusul datangnya musibah pagebluk yang luar biasa. Penyakit tersebar merata di tanah Jawa. Bagaikan pagi itu sakit, sorenya sudah meninggal dunia. Kemudian yang ke-12, di sini gambarannya semakin mengerikan. Kesandung wong pralaya keselak banjir ngemasi, udan barat salah mongso, angin gung anggegirisi, kayu gung brasta sami tinempuhing angino angun. Kathah rebah amblasah lepen-lepen samya banjir lamun tinon pan kados samudra pino. Jadi bahaya penyakit luar biasa di sana sini, banyak yang mati. Hujan tidak tepat waktunya. Bahkan di saat kemarau pun ada hujan, di saat hujan masih kemarau. Dan angin besar menerjang sehingga pohon-pohon roboh. Sungai-sungai meluap sehingga bila dilihat luapan sungai tersebut seperti lautan yang sedang pasang. Kemudian bait ke-13, alun minggah ing daratan. Ini meneruskan dari bait ke-12 tadi. Alun minggah ing daratan karya rusak tepes wiring, kang dumunung kering kanan kajeng akeh ingkang keli, kang tumuwuh apinggir samya kentir terus ing laut. Selogeng sami brasta kebelebek katut keli, gumalundung gumeluduk swaranira. Jadi sungai yang meluap tadi yang dilihat persis seperti lautan pasang, pelan-pelan itu naik ke daratan dan dia merusak kiri kanannya. Dan pohon-pohon yang ada di sekelilingnya pun ikut tercabut dan hanyut. Dan saking derasnya arus, bahkan batu-batu pun ikut terseret arus. Kemudian bait ke-14, harti agung-agung samya, huru-hara gegirisi gumeleger swaranira, lahar wutah kanan kiring ambleber anglelepi, nerajang wana lan desa gung manungsanya keh brasta, kebo sapi samya gusis surna gempang tan wonten mangga puliya.
Jadi gunung-gunung besar bergelegar menakutkan. Lahar meluap ke kanan serta ke kiri sehingga menghancurkan desa dan hutan. Manusia banyak yang meninggal, sedangkan kerbau dan sapi habis sama sekali. Hancur lebur, tidak ada yang tertinggal sedikit pun. Kemudian bait ke-15. Lindu beng pitu sedino karya sisaing sujanmi sitinipun samya nela berkasaan kang ngelesi anyeret sagung janmi manungsa pating geluruh kathah kang nandang warna-warni ingkang sakit awis waras akeh kang prapting pralaya. Nah, di sini bait ke-15 ini semakin mengerikan lagi. Lindu beng pitu sedino, ya maksudnya lindu itu gempa kalau orang Jawa. Gempa bumi 7 kali sehari sehingga membuat susahnya manusia, tanah pun menganga. Muncullah berkasaan yang menyeret manusia masuk ke dalam tanah. Manusia-manusia mengadu di sana sini, banyak yang sakit, penyakit pun bermacam-macam, banyak yang tidak dapat sembuh, dan kebanyakan mereka meninggal dunia. Dan selanjutnya bait ke-16, ini adalah bait penutup. Sabdo palon nulya muksa sekedap boten kaeksi, wangsul ing jaman limunan langkung ngungun 1000 pati jegrek tan bisa angling, ing manah langkung gegetun keduwung lepatira mupus kersaning diwati kodratku sayekti tan kena owah. Di sini menjelaskan setelah Sabdo Palon mengucapkan beberapa tadi, istilahnya sumpah serapahnya dan ancamannya apabila banyak yang tidak mau memeluk agama yang saya sebutkan tadi, maka dia akan mengancam dan memberikan pertanda keluarnya dia adalah tanda-tanda tersebut. Setelah mengatakan itu, kemudian dia muksa atau lenyap, menghilang dan kembali ke alamnya. Kemudian Prabu Brawijaya tertegun sejenak, sama sekali tidak dapat berbicara. Hatinya kecewa sekali dan merasa salah, namun bagaimana lagi, segala itu sudah menjadi kodrat yang tidak mungkin dirubah lagi. Nah, itulah makna dari Serat Sabdo Palon Noyo Genggong. Mungkin ada koreksi dari pengertian kata, ada yang tidak tepat, mungkin bisa ditulis di komentar, bisa dibantu jikalau ada yang tidak tepat. Dan untuk penyebutan agama sebelumnya mohon maaf, saya atau kita tidak bermaksud menyinggung suatu agama apapun, karena di sini saya hanya membaca dan mengartikan saja. Sebelumnya terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.